Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurusyatiatul Fikriyah dengan NIM 19104575 Prodi Akuntansi dari STIE Mandala Jember. Saya Selvia Mirsari dengan NIM 19104498 Prodi Akuntansi STIE Mandala Jember. Di sini kami akan membahas tentang analisis perlakuan akuntansi kewajiban pada perusahaan air minum atau PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo. Sebelum kita membahas tentang akuntansi kewajiban, alangkah baiknya kita harus mengerti dan paham apa itu tentang SAK. SAK atau Standar Akuntansi Keuangan adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Jadi SAK ini berfungsi untuk keseragaman laporan keuangan. Selain itu, SAK juga berfungsi untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, mempermudah auditor, serta mempermudah pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda-beda. SAK ini merupakan salah satu standar yang harus diterapkan oleh perusahaan dalam membuat laporan keuangannya. Standar ini sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di sini ada 4 pilar sistem akuntansi keuangan. Yang pertama yaitu pengertian dari standar akuntansi keuangan atau SAK yang telah dijelaskan barusan. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap. SAK etap ini yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum atau General Purpose Financial Statement bagi pengguna eksternal. Contoh seperti pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal ini adalah kreditur dan lembaga pemeringkat kredit. Jadi contoh pengguna eksternal ini adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha. SAK etap ini bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses etap kepada pendanaan dari perbankan itu sendiri. Kemudian selanjutnya Standar Akuntansi Syariah atau SAS. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya itu beragama Islam, Indonesia tentu memerlukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hukum syariah. Adanya lembaga-lembaga yang berbasis syariah seperti Bank Syariah, Pegadaian Syariah, Badan Zakat, dan sebagainya. Tentu lembaga-lembaga ini membutuhkan sebuah yang memiliki standar syariah. Inilah tujuan PSAK syariah, yakni sebagai pedoman lembaga-lembaga yang menggunakan kebijakan syariah. Kemudian yang keempat yaitu standar akuntansi pemerintah atau dikenal dengan SAP. SAP ini harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan ke pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penyusunan ini bertujuan untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.
Saya ucapkan terima kasih kepada teman saya, Nurussati Atul Fikriyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi kewajiban. Akuntansi kewajiban atau liabilitas merupakan suatu proses yang dimulai dari pembelian atau pengadaan barang atau jasa secara kredit yang dibuktikan dengan dokumen yang sah sampai proses penyelesaian atau pembayaran utang yang bersangkutan. Kewajiban pemerintah dapat juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan. Kewajiban kepada masyarakat luas, yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi atau realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Yang kedua yaitu klasifikasi kewajiban. Klasifikasi kewajiban dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Yang kedua yaitu kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Jika pada akhir periode akuntansi, pemerintah mempunyai utang jangka panjang, maka pemerintah harus melakukan reklasifikasi kewajiban tersebut ke kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu pengakuan kewajiban. Pada dasarnya, dapat dikatakan secara singkat bahwa kewajiban diakui apabila besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi. Menurut PSAP nomor 9 tentang akuntansi kewajiban mengatakan bahwa suatu transaksi dengan pertukaran timbul karena masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai dengan gantinya. Mungkin selanjutnya kesimpulan bisa dijelaskan oleh teman saya Nurussati Atul Fikriyah. Baik, terima kasih untuk Selvian Jarsari. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap. Jadi secara sistem dan bentuk laporan yang dibuat telah sama dengan macam-macam laporan keuangan yang ada dalam ketetapan SAK etap. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dengan adanya rancangan ini, diharapkan penerapan SAK etap memberikan kemudahan pada berbagai pihak dalam mengelola data-data perusahaan yang tersedia guna membuat laporan keuangan yang baku serta untuk melihat kinerja perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan itu sendiri. Mungkin hanya itu dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.